Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Violita Siska Mutiara, kali ini dengan materi biostatistik lanjutan. Setelah di pertemuan sebelumnya Anda mempelajari tentang pengantar biostatistik, definisi statistik, statistik deskriptif, inferensial, statistik parametrik, dan statistik non-parametrik. Kemudian Anda juga sudah mempelajari tentang definisi biostatistik dan manfaatnya, serta juga mempelajari tentang informasi, data, dan variabel. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu biostatistik lanjutan dengan hal-hal yang akan kita pelajari antara lain teknik pemilihan sampel atau yang disebut juga dengan sampling. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang uji statistik serta analisis data, kemudian penyajian data, dan juga tentang software atau perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data. Yang pertama akan kita bahas adalah teknik pemilihan sampel atau disebut juga dengan sampling. Teknik pemilihan sampel di sini ada yang pertama non-probability sampling, sedangkan yang kedua adalah probability sampling. Kita pelajari dulu yang pertama, yang non-probability sampling. Yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama adalah convenience atau accidental sampling. Sampling yang pertama ini sering sekali digunakan, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Misalnya Anda meneliti di puskesmas, kemudian Anda menggunakan teknik sampling, accidental atau convenience. Bagaimana caranya? Anda bisa dengan cara menunggu, misal Anda menunggu di poli kebidanan, kemudian Anda menunggu di situ siapa pasien yang datang, di situ yang akan dijadikan sampel. Atau misalnya Anda meneliti di suatu desa gitu. Nah, kemudian Anda menunggu di balai desa misalnya atau di tempat pelayanan di situ misalnya apa untuk pelayanan warga, kemudian Anda menunggu di situ dan warga yang datang diambil sebagai sampel. Itu bisa merupakan sampling yang disebut dengan convenience sampling atau accidental sampling. Kemudian yang kedua ada purposive sampling. Purposive sampling ini ditentukan dengan adanya kriteria inklusi maupun eksklusi. Jadi, sampel yang akan diambil adalah yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Misalnya, kalau peneliti akan meneliti tentang ASI eksklusif. Nah, di situ misal peneliti menentukan dulu kriteria inklusinya. Misal, ibu yang memiliki bayi usia 0 sampai 6 bulan, atau kalau misalnya mau dilihat ASI eksklusifnya selesai atau tidak, berarti harus setelah 6 bulan misalnya. Nah, di situ juga misal ibunya bisa baca tulis karena mungkin mau mengisi kuesioner. Kriteria selanjutnya misalnya berada di wilayah kerja puskesmas mana misalnya. Kemudian juga bersedia menjadi responden misalnya. Sedangkan eksklusi itu yang perlu diingat adalah bukan kebalikan dari inklusi. Jadi jangan menuliskan kriteria eksklusi yang merupakan kebalikan dari inklusi. Jadi kriteria eksklusi di sini misal kalau tadi mau meneliti tentang ASI eksklusif, misalnya yang dieksklusikan adalah apabila bayinya mengalami suatu penyakit atau mengalami cacat bawaan. Misalnya
bibir sumbing sehingga dia kesulitan untuk ASI eksklusif misalnya. Di situ berarti kriteria eksklusinya cuma satu, misalnya bayinya mengalami kelainan bawaan bibir sumbing misal. Nah, itu tergantung dari misal dari teori atau dari latar belakang masalah yang sudah dipelajari oleh peneliti. Itu ditentukan oleh peneliti kriteria-kriteria inklusi maupun eksklusi yang akan diterapkan kepada sampel yang akan dipilih. Yang selanjutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling ini peneliti mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Jadi misal di situ biasanya dipakai untuk yang kualitatif ya, penelitian kualitatif. Misal diambil satu. Misal ada kalau meneliti di desa, misal kepala desanya dulu, kemudian baru nanti dari kepala desa menyarankan kemana misal. Atau kalau misalnya kita mau meneliti tentang HIV/AIDS, kemudian kita baru ketemu satu orang penderita HIV/AIDS di satu lingkungan, kita pilih satu, kita wawancara. Kemudian dari penderita tersebut mungkin mengenal ada temannya yang juga sama-sama penderita HIV/AIDS. Nah, nanti kita bisa lanjutkan lagi dari temannya, nanti mungkin ada lagi temannya yang lain dan seterusnya. Nah, itu adalah snowball. Jadi seperti bola salju yang menggelinding gitu. Jadi dari kecil membesar karena ada dari satu orang bisa menunjuk ke orang-orang lain yang dirasa atau dinilai merupakan komunitas atau merupakan kelompok mereka. Kemudian ada maximum variation. Untuk teknik sampling ini adalah mencari responden yang karakternya berbeda-beda. Tujuannya adalah agar lebih variatif. Nah, untuk sampling ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan penelitian dari peneliti itu sendiri. Untuk teknik sampling yang kedua adalah probability sampling. Probability sampling ini adalah teknik sampling yang semua anggota populasinya mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Kalau yang pertama tadi, tidak semua berkesempatan. Jadi, karena yang probability ini justru yang semua populasinya, semua anggota populasinya punya kesempatan yang sama untuk dipilih, punya hak yang sama. Di sini ada misal yang pertama simple random. Simple random sampling ini merupakan sampel acak sederhana. Misal mau meneliti di satu wilayah, kemudian kita pakai simple random sampling, berarti bisa pakai misalnya pakai arisan, bukan arisan ibu-ibu ya. Maksudnya arisan ini gimana? Kita buat potongan kertas kecil-kecil, kemudian kita tuliskan nomornya, misal jumlah populasinya berapa nih? 100. Kita berarti buat 100 potongan kertas kecil-kecil ya. Ditulisi angka 1 sampai 100, kemudian kita gulung, kemudian kita masukkan ke dalam gelas misalnya atau mangkuk, kemudian nanti kita dikocok, diacak ya, kemudian dikeluarkan satu persatu sesuai dengan kebutuhannya. Misal sudah dihitung pakai rumus, boleh, misalnya mau dipilih berapa, silahkan itu yang keluar dari kocokan itu yang diambil. Atau bisa juga menggunakan bukan aplikasi ya, di internet kita bisa pakai misalnya random.org. Nah, itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita perlunya berapa, kemudian sistemnya seperti apa, nanti di situ pakai dari random.org untuk menentukan angka-angka yang akan dipilih untuk memilih sampelnya. Selanjutnya ada systematic random. Systematic random sampling ini adalah cara penentuan sampel dengan sampel pertamanya itu nanti
memang ditentukan secara acak, tapi sebelumnya kita akan menentukan intervalnya dulu. Nah, menentukan intervalnya bagaimana? Pertama ditemukan dulu jumlah populasinya berapa, kemudian ditentukan juga yang akan diambil sebagai sampel berapa. Nah, nanti baru keluar angka intervalnya. Nah, pertama diambil, misal berapa nih? Jumlahnya misal 1000. Nah, yang diambil berapa? 100. Nah, 1000 dibagi 100 misalnya. 1000 dibagi 100 berarti berapa? 10. Oh, terus kemudian dipilih yang akan diambil berapa. Bisa pakai random, misalnya tadi pakai random.org ya. Mau milih yang pertama keluar yang angka berapa. Oh, misal jatuh pertama di angka 12. Nah, berarti nanti 12 ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, dan seterusnya. Karena tadi intervalnya 10. Nah, itu adalah systematic random. Kemudian ada cluster random. Cluster random ini sampelnya dipilih, pertama dikelompokkan dulu. Kemudian baru dipilih secara acak. Misal cluster ini misalnya kita memilih di suatu wilayah kerja puskesmas, kita mau diklasterkan sesuai nama posyandu, misal posyandu Melati, posyandu Mawar, posyandu Bougainville misalnya. Oh, di situ diklasterkan dulu. Nah, dari masing-masing klasternya nanti baru akan dipilih jumlahnya berapa. Nah, di dalamnya baru di random. Boleh pakai kocokan tadi atau pakai dengan komputer atau dengan internet tadi. Nah, kemudian ada stratified random. Kalau stratified random ini pakai stratifikasi atau istilahnya tingkatan ya. Jadi sebelum diambil sampelnya dibuat stratifikasinya dulu sesuai karakteristiknya. Misalnya di situ ditentukan sesuai umur. Oh, umurnya misalnya ada yang misal ditentukan dulu nih sesuai dengan apa? Oh, kalau untuk misal wanita usia subur, misal, atau misalnya dari misalnya pernikahan, oh di kurang dari 17 tahun misalnya, atau kalau misalnya dari di atas 35 dan seterusnya, atau rentang kurang dari 20 sampai 35, di atas 35 misalnya. Itu bisa ditentukan dulu, atau misal ditentukan sesuai dengan pendidikannya, misal yang SD, SMP, SMA, atau sosial ekonominya, itu juga bisa. Ditentukan dulu stratifikasinya apa, baru diambil random dari masing-masing stratifikasi tersebut. Kemudian ada stratified cluster random. Jadi ini merupakan gabungan dari cluster random dan stratified random. Misalnya penelitian di sekolah, misalnya di SMA, itu kan ada kelas-kelas, ada tingkatan ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 7, kelas 8, kelas 9, seperti itu. Kemudian ada juga klasternya, kelompoknya. Misal kelas 1A, 1B, 1C, atau 7A, 7B, 7C. Nah, nanti dibuat tingkatan, dibuat kelompok. Oh, mau meneliti di SMA, mau diambil 3 tingkat. Mau kelas 7, kelas 8, kelas 9 mau diteliti semua. Kemudian klasternya juga di 7A berapa diambil 10 orang, misal 7B 10 orang, 7C 10 orang, dan seterusnya. Baru nanti di per kelasnya itu nanti di-randomkan. Kemudian ada multi-stage. Kalau multi-stage ini dia sistemnya bertahap. Misal mau meneliti dengan luas ya, wilayahnya luas. Jadi nanti diambilnya bertahap, misal dari kecamatan dulu atau dari desa dulu, kemudian ke tahap kecamatan, kemudian kabupaten, kemudian provinsi. Nah, itu yang multi-stage random. Oke, selanjutnya adalah uji statistik.
Uji statistik di sini merupakan prosedur formal untuk menguji secara kuantitatif kesesuaian antara hasil pengamatan atau data dengan hipotesisnya. Nantinya akan ada dua kemungkinan, apakah menolak hipotesis nol atau mendukung atau menerima hipotesis nol, yang nantinya akan menentukan juga hipotesisnya ini mau diterima atau ditolak, istilahnya itu. Nah, kemudian di sini untuk jenisnya ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, untuk statistik parametrik merupakan prosedur pengujian hipotesis dan estimasi dengan menggunakan parameter mean dan asumsi normalitas distribusi frekuensi. Jadi kalau yang parametrik ini kita lihat dulu data yang sudah didapatkan itu apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini bisa menggunakan uji T contohnya atau pakai ANOVA. Sedangkan yang statistik non-parametrik merupakan prosedur pengujian hipotesis dan estimasi tanpa menggunakan parameter mean maupun asumsi normalitas distribusi frekuensi. Jadi tidak perlu terdistribusi normal. Kalau misalnya tidak terdistribusi normal, datanya, hasil penelitiannya berarti bisa pakai misal chi-square, Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis misalnya untuk uji analisis datanya seperti itu. Nah, di sini kita selanjutnya akan lebih dalam lagi setelah tadi kita melihat untuk membedakan uji analisis berdasarkan parametrik dan parametrik. Kita akan lihat untuk yang terutama yang kuantitatif ya, karena untuk di level S1 terutama untuk kebidanan atau S1 kesehatan lebih ke kuantitatif diarahkannya ya. Nah, di sini yang pertama ada analisis univariat. Jadi setelah datanya sudah didapatkan, hasil penelitiannya nanti akan dilakukan analisis univariat. Analisis univariat ini apa? Analisis univariat adalah analisis yang digunakan pada satu variabel dengan tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik dari variabel tersebut. Misal nanti Anda mau meneliti ibu hamil, misal anemia pada ibu hamil. Nah, nanti misal mau dilihat karakteristiknya apa? Oh, pertama usia. Mau dilihat dulu usianya berapa saja. Mau dilihat sosial ekonominya. Mau dilihat pendidikannya, tingkat pendidikan. Terus mau dilihat juga misalnya tingkat pengetahuannya. Kemudian juga mau dilihat baru nanti kadar Hb-nya misalnya. Nah, di situ dilihat satu-satu univariat, berarti satu variabel, persentasenya mau dilihat berapa-berapa. Oh, yang Hb-nya misalnya dia Hb-nya kurang atau anemia, ada berapa orang, berapa persen. Atau yang umurnya kurang dari 20 tahun, ada berapa persen. Atau yang pendidikannya kurang, misalnya pendidikannya SMA misalnya berapa persen dan berapa orang misalnya. Itu adalah analisis univariat. Selanjutnya adalah analisis bivariat. Analisis bivariat ini secara umum merupakan analisis yang menghubungkan satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Misalnya, mau melihat hubungan usia ibu hamil dengan kejadian anemia, atau mau melihat sosial ekonomi ibu hamil dengan kejadian anemia, atau tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dengan anemia, misalnya kejadian anemia pada ibu hamil. Nah, itu satu variabel bebas, satu variabel terikat saja. Itu berarti analisis bivariat. Kalau analisis multivariat, ini berarti jenjang selanjutnya, yaitu untuk menghubungkan lebih dari satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Atau bisa juga lebih. Nah, di sini
Misalnya nih, mau meneliti tentang kasus COVID-19. Nah, di situ mau dilihat hubungan misalnya frekuensi cuci tangan, kemudian prosedur cuci tangan, penggunaan masker, kemudian misalnya menjaga jarak dengan kejadian COVID-19 misalnya. Jadi variabelnya ada beberapa, misalnya tadi variabel frekuensi cuci tangan, variabel prosedur cuci tangan, variabel penggunaan masker, variabel jaga jarak, dengan variabel terikatnya yaitu kejadian COVID-19. Atau tadi misalnya yang anemia ya, misalnya hubungan pengetahuan, usia, sosial ekonomi, dan pola makan, misal dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Berarti itu adalah analisisnya nanti analisis multivariat. Setelah tadi ada analisis univariat dan analisis bivariat dan multivariat, ini yang akan lebih lanjut adalah analisis bivariat. Kita lihat. Analisis bivariat di sini kita akan melihat yaitu ada korelasi dan ada komparasi. Untuk yang korelasi di sini mengkorelasikan atau boleh juga dikatakan menghubungkan, tapi tidak semuanya hubungan ya, bisa juga pengaruh. Variabel numerik dengan numerik. Nanti dibaca lagi kita apa itu variabel numerik, apa itu variabel, nanti dibaca lagi di pertemuan pertama sudah kita bahas kemarin ya. Nah, untuk yang korelasi ini, itu misalnya contohnya ada persen, ada koefisien kontingensi, ada lambda. Misal kalau yang persen untuk mengkorelasikan variabel numerik dengan numerik yang berdistribusi normal. Nah, kalau misalnya tidak berdistribusi normal, bisa pakai analisisnya pakai Spearman misalnya. Nah, kemudian kalau yang koefisien kontingensi bisa untuk menghubungkan ya, untuk hubungan, mencari hubungan bisa. Nah, kemudian untuk yang komparasi di sini bisa dikatakan uji beda. Nah, uji beda ini nanti bisa yang berpasangan atau tidak berpasangan. Misalnya kalau yang berpasangan, kalau dia bisa juga misal penelitian yang sebelum dan sesudah intervensi. Misal pengaruh edukasi video dengan pemeriksaan IVA test. Nah, misalnya seperti itu. Nah, nanti mau dilihat, kalau yang pengetahuan ya, misalnya dengan pengetahuan IVA test. Yang sebelum dilakukan edukasi dengan video, misalnya edukasi video, itu pengetahuannya tingkatannya seperti apa. Nah, tapi setelah diberikan edukasi video, pengetahuannya seperti apa. Nah, kita mau melihat perbedaan sebelum dan sesudahnya tadi, itu bisa pakai komparasi tadi ya, pakai komparasi. Nah, misal juga bisa kalau yang dua kelompok, misal sebelum dan sudah intervensi juga. Ini bisa pakai PRT test atau uji T berpasangan atau juga independent t-test. Kalau datanya numerik tapi distribusinya normal. Nah, kalau misalnya tidak normal bisa pakai Wilcoxon. Nah, itu kalau yang PRT test atau uji T berpasangan. Nah, kemudian kalau misalnya itu yang untuk dua kelompok ya. Kalau misalnya yang komparasi ini lebih dari dua kelompok, untuk sama yang tadi ya, sebelum dan sesudah intervensi, itu bisa pakai misalnya ANOVA. Tapi kalau misalnya distribusinya tidak normal, bisa pakai Friedman. Kemudian untuk kalau yang dua kelompok,
tadi ya, kalau yang 2 kelompok atau lebih, kalau tadi kan ada berpasangan, kemudian ada 2 kelompok, kalau lebih dari 2 kelompok, itu bisa pakai ANOVA. Kalau yang tidak berpasangan, misal hanya 1 kali pengukuran, misal kita mau lihat pengaruh dari penyuluhan dengan menggunakan leaflet misalnya. Kita mau lihat cuma 1 kali aja dikasih terus mau lihat seperti apa sih. Nah, tapi mau membandingkan 2 kelompok, yang satu kelompoknya diberi perlakuan, yang satu tidak diberi perlakuan. Nah, itu bisa pakai ujinya t-test. Kalau misalnya itu syaratnya adalah numerik dan distribusinya normal. Nah, kalau misalnya distribusinya tidak normal, bisa pakai Mann-Whitney. Kemudian kalau misalnya dia lebih dari 2 kelompok, misal ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Misal kelompok A tidak diberi perlakuan, kelompok B diberi perlakuan, kelompok C diberi 2 perlakuan. Misal yang A tidak diberi penyuluhan, yang B diberi penyuluhan dengan leaflet, yang C diberi penyuluhan dengan leaflet dan dijelaskan leafletnya misalnya. Ada 3 ya, jadi ada 3. Nah, itu bisa pakai one way ANOVA. Tapi kalau misalnya dia distribusinya tidak normal, bisa pakai Kruskal-Wallis. Kemudian kalau datanya kategorikal, bila tidak berpasangan bisa pakai chi-square. Ini yang biasanya sering dipakai untuk penelitian hubungan ya. Untuk penelitian hubungan seringnya dia pakainya chi-square. Karena biasanya dia untuk apalagi kalau yang tabel 2x2 atau hanya 3x2 itu lebih mudah di situ, biasanya pilihnya yang pakai chi-square. Kalau yang tidak berpasangan. Sedangkan kalau yang kelompoknya atau sampelnya ini berpasangan, nah itu bisa pakai McNemar dan seterusnya. Tapi biasanya kalau yang untuk tahap kebidanan untuk sarjana kebidanan, sarjana terapan tidak sampai ke situ ya. Biasanya di paling Mann-Whitney atau chi-square, atau kalau mau uji beda di paired t-test atau independent sample t-test. Biasanya hanya di situ. Kemudian lebih lanjut lagi, biasanya nanti untuk lanjutan kalau sudah S2 atau boleh misalnya di S1 tapi kita mau melihat lebih lanjut, ternyata variabelnya ada beberapa dan kita mau melihat lebih lanjut bagaimana hubungan antar variabelnya atau pengaruhnya, itu bisa pakai analisis multivariat. Di sini ada regresi logistik untuk yang datanya kategori dikotomi. Misalnya variabelnya variabel bebasnya lebih dari 1. Nah, itu bisa pakai yang regresi logistik. Kalau misalnya yang variabel terikatnya itu numerik, ataupun mungkin juga yang variabel bebasnya lebih dari 1, yang numerik maupun kategorik, itu bisa pakai yang regresi linier. Kemudian kalau yang ada variabel antara, jadi mau melihat hubungan, misal hubungan pengetahuan, sikap, perilaku, tapi kita mau melihat ada variabel antara nggak di situ. Jadi mau ke perilaku, dari sikap, dia lewat dari pengetahuan dia lewat sikap dulu atau seperti apa. Nah, itu bisa lanjut lagi, misal pakai path analisis atau pakai SAM.
Kalau yang multilinear regression bisa untuk mengontrol efek dari salah satu atau beberapa confounding faktor. Jadi kalau misalnya ada variabel pengganggu atau ada karakteristik-karakteristik responden yang dirasa perlu diteliti, misal tadi ada usia, ada pendidikan, ada suku, misalnya ada bahasa, mungkin kemudian ada jarak dengan jarak tempat tinggal dengan tempat pelayanan kesehatan misalnya, dan sebagainya. Ada variabel-variabel lain yang sebagai confounding factor bisa pakai multilinear regression, bisa juga pakai multiple logistic regression. Sedangkan kalau yang path analysis dan SEM ini bisa lebih lanjut untuk melihat hubungan sebab akibat dan variabel antara atau adanya mediator. Jadi ada timbal balik di situ, itu bisa lebih kompleks lagi untuk uji analisisnya. Selanjutnya, apabila sudah dilakukan uji analisis dari data penelitiannya, tentunya kita akan melakukan penyajian data. Nah, penyajian data di sini bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel kontingensi, diagram batang, diagram lingkaran, box plot, histogram, dan kurva normal. Ini contohnya adalah tabel distribusi frekuensi. Misal, kalau tadi ada usia, ada pendidikan, kemudian ada sosial ekonomi, kemudian juga ada jarak tempat tinggal dengan tempat pelayanan kesehatan misalnya. Atau di sini contohnya digambar ada kala dua lama dan tidak kala dua lama dan seterusnya. Nah, di sini bisa ditampilkan, disajikan datanya, terutama yang univariat ya, yang hasil dari analisis univariat dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, karena mau melihat oh jumlahnya berapa sih, berapa persen sih. Nah, itu pakai tabel distribusi frekuensi. Ini biasanya kalau di skripsi ada di bab 4 setelah kita menggambarkan dari tempat penelitian dan jalannya penelitian, akan dilanjutkan dengan hasil analisis univariat, yaitu tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya untuk yang tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini dipakai untuk menyajikan hasil dari olah datanya, hasil dari analisisnya yang berupa analisis bivariat. Jadi dari dua variabel itu bisa dilihat variabelnya, variabel terikatnya apa, variabel bebasnya apa. Nah, di situ dilihat ada frekuensinya, ada persentasenya. Kemudian nanti pakainya apa? Kalau chi-square pakai chi-square. Kalau misalnya p-value atau juga pakai dia odd ratio ya, bisa di situ angkanya, kontingensi koefisiennya juga bisa dimasukkan di situ. Kemudian lebih lanjut bisa juga dengan menggunakan diagram batang. Misalnya di sini mau melihat jumlah dokter dan jumlah perawat di suatu rumah sakit setiap dari per tahunnya misalnya. Atau kemudian juga mau melihat banyaknya pasien rawat inap di rumah sakit X. Di kelas 3 berapa, di kelas 2 berapa, kelas 1 berapa. Nah, di situ. Atau tadi misalnya pengetahuan ibu hamil tentang misalnya tentang makanan atau pola makan ibu hamil trimester 1 misalnya. Mau melihat yang tingkat pengetahuannya baik, berapa? Nah, di situ bisa pakai diagram batang boleh. Kemudian diagram lingkaran. Nah, di sini misal mau menyebutkan, mau menyajikan data responden yang tingkat pendidikannya SD SMP berapa persen, misal di warna merah atau di warna biru misalnya. Yang lulusan SMA di warna merah, yang lulusan strata 1 atau strata 2 misalnya di warna kuning dan seterusnya. Itu bisa pakai diagram lingkaran.
Nah, kemudian di sini juga bisa pakai box plot. Box plot ini biasanya kita lebih ke kalau mau untuk sebaran data ya, dari sebaran datanya di situ seperti apa, kita bisa pakai box plot. Kemudian histogram. Nah, di sini histogram bentuk lain dari penyajian data. Kita mau melihat juga di sini bisa dilihat distribusinya normal atau tidak, dia kurvanya seperti apa. Tapi juga mau melihat dari masing-masing datanya tadi dipisahkan seperti diagram batang yang digabung, tapi dia bisa menunjukkan kurvanya juga. Nah, ini adalah kurva normal. Jadi mau melihat data kita terdistribusi normal atau tidak, kita pakai kurva normal. Jadi kalau misalnya nilai nih contohnya, misal nilai mata kuliah, mau melihat metode perkuliahan dengan video dibandingkan dengan tatap muka langsung, misal dengan video yang bisa diputar terus-menerus atau bisa ditonton di YouTube berkali-kali, dengan tatap muka langsung satu kali. Kita mau melihat nilainya, distribusi nilai. Nah, distribusi nilainya di sini misal dengan nilai mata kuliah atau nilai kuis. Nah, dilihat sebarannya. Misal yang nilainya kurang dari 60 atau kurang dari 70, ada berapa persen? Misalnya yang nilainya sebaran antara 70 sampai 80 berapa persen, yang lebih dari 80 berapa persen. Nah, dia terdistribusi normal atau tidak, misal dilihat di situ. Atau mau melihat dari keseluruhan datanya, mau menentukan dia terdistribusi normal atau tidak, untuk menentukan nantinya uji analisisnya pakai apa. Misal tadi mau pakai chi-square kah, atau mau pakai Wilcoxon, atau mau pakai Mann-Whitney, atau pakai Kruskal-Wallis. Nah, itu ditentukan dulu terdistribusi normal atau tidak, nanti pakai kurva normal, dilihat di situ. Selanjutnya adalah untuk software atau perangkat lunak. Jadi nanti apabila Anda sudah melakukan penelitian, hasilnya, datanya, tentunya nanti akan yang pertama kita lihat dulu ya datanya lengkap atau tidak. Mau di cleaning dulu nih, dirapikan, dipilih-pilih datanya yang sudah lengkap. Kemudian juga nanti mau di coding dulu, misal 0101 atau 0123, tergantung dari definisi operasionalnya seperti apa, disesuaikan codingnya di situ. Kalau sudah selesai codingnya, nah nanti akan dilanjutkan dengan analisis datanya. Analisis datanya nantinya pakai software atau perangkat lunak. Nah, di sini saya akan memperkenalkan ada dua saja yang paling sering dipakai untuk melakukan analisis data, terutama untuk di S1 biasanya pakainya SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Terutama untuk kesehatan ya, di kesehatan atau di sosial itu pakainya SPSS. Jadi untuk SPSS ini kita bisa pakai untuk analisisnya, bisa dari univariat, bivariat, bisa juga multivariat. Kita bisa di situ mau melihat datanya, kayak tadi misal mau menguji, mau menganalisis tadi chi-square, pakai chi-square atau pakai Mann-Whitney atau pakai Wilcoxon atau pakai ANOVA atau pakai Kruskal-Wallis atau dan yang lainnya atau UJT misalnya ya. Nah, itu bisa pakai SPSS. Di sini ada ini tampilan dari aplikasinya dan juga ada outputnya. Nah, nanti kalau misalnya outputnya ini tidak bisa langsung masuk ke bab 4-nya ya. Nanti kalau sudah keluar dari output di situ, di bab 4 Anda buat tabel baru yang lebih rapi. Nanti hasil dari output disajikan dengan rapi di bab 4-nya. Baik itu yang univariat, bivariat, atau kalau misalnya mau sampai multivariat, sampai multivariat.
Nah, selanjutnya ada selain SPSS yang sering dipakai juga adalah stata. Di sini untuk stata juga sama ya, cuma di sini bisa lebih macam-macam lagi, misal mau melihat untuk yang path analisisnya atau tadi mau melihat dari hubungan atau pengaruh atau dilihat dari timbal balik sebab akibat dari satu variabel ke variabel lainnya, itu bisa juga pakai stata. Ya, mungkin itu materi untuk biostatistik lanjutan. Apabila nanti ada pertanyaan bisa dilanjutkan untuk diskusi ya. Dan kita juga akan lanjutkan untuk kuis di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.